Terima kasih Anda masih bersama kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Aplikasi micet membuat prostitusi online semakin marak, di antaranya di Kota Makassar dan Kabupaten Baru. Dua orang pelajar bekerja sebagai buruh jual ikan di Pasar Lakesi, Parepare untuk membeli perlengkapan sekolah. Petugas Babinsa di Kabupaten Maros menyediakan layanan perpustakaan keliling menggunakan motor. Toko tempat penjualan peralatan sekolah di Kota Parepare ramai dibanjiri pengunjung. Pelajar bersama orang tuanya berburu perlengkapan alat-alat sekolah jelang pelajar masuk sekolah. Salah satu toko perlengkapan alat-alat sekolah di Kota Parepare Sabtu kemarin tampak dipadati pembeli, baik para pelajar juga wali murid. Tumpukan buku tulis di rak jadi sasaran paling banyak didatangi pengunjung. Para pengunjung juga membeli beragam kebutuhan alat tulis. Ini sudah dekat masuk sekolah, Bu? Iya, hari Senin insya Allah sudah masuk sekolah. Oh, apa-apa saja, Bu, yang dibeli, Bu? Buku, ya biasa seperti biasanya perlengkapan sekolah. Bu, bagaimana dengan belanja di sini, Bu? Kelengkapannya bagaimana, Bu? Apa lengkap? Lengkap, lengkap. Jadi semua yang dibutuhkan itu sudah ada di sini. Memang setiap tahun, Bu, kalau ajaran baru ke sini belanja, Bu? Iya, sering. Hari Senin ini aktivitas belajar mengajar di sekolah mulai normal kembali setelah libur panjang. Tak heran jika pekan lalu toko perlengkapan kebutuhan sekolah sangat ramai. Suardi Gata melaporkan dari Kota Parepare. Sementara itu di musim libur sekolah kemarin, 2 orang pelajar bekerja sebagai buruh jual ikan di Pasar Lakesi untuk membeli perlengkapan sekolah. Dan berikut cerita selengkapnya untuk Anda. Memasuki tahun ajaran baru menjadi hari yang dinantikan para pelajar untuk kembali bersekolah. Ada cerita unik dari Raihan dan Akbar. 2 pelajar ini harus berjualan ikan dahulu untuk memenuhi kebutuhan membeli perlengkapan sekolah. Raihan pelajar kelas 1 SMP dan Akbar pelajar kelas 5 SD. Mereka masih berburu cuan dengan menjadi buruh jual ikan di Pasar Lakesi, Kota Parepare. Kedua pelajar ini mengambil ikan di pedagang besar untuk dijajakan. Mereka berkeliling ke pedagang dan pembeli di Pasar Lakesi. Raihan mengaku selama libur sekolah ia menjadi buruh jual ikan dan kantong kresek di Pasar Lakesi. Upah menjadi buruh jual ikan itu kemudian ditabung untuk membeli perlengkapan sekolah. Memang begini dilakukan setiap libur sekolah. Setiap libur memang begini, jualan begini, Di. Itu kira-kira kalau hasil penjualan kantong sama ikan mau dipakai untuk apa? Uang sekolah. Uang sekolah, Di. Kalau orang tua kerja apa? Bapak kerja Ya. tukang batu. Kalau ibu Ini dia itu di sini. Rawat adik di rumah. kelas berapa, Dek? Kelas 1 SMP. SMP, ya. Memang setiap libur begini kerja, Di. Sementara Akbar mengaku mendapatkan upah 10.000 bila berhasil menjual habis ikan dalam satu wadah yang diberikan oleh majikannya. Sementara pendapatan menjual kantong kresek mampu meraup keuntungan antara 20 hingga 30.000 rupiah. Jualkan negara. Oh, dijualkan. Berapa biasa didapat? 10.000. 10.000. Biasa kalau habis semua ikan jualan. Biasa 30 kasih. Oh, begitu. Jadi nanti tuh hasil yang dikasih sama punya ikan mau diapakan? Bawa pulang. Bawa pulang untuk biaya sekolah atau makan? Sekolah. Uang sekolah, Di. 2 pelajar ini rupanya bisa menjadi teladan untuk menjadi contoh semangat anak-anak dalam menempuh pendidikan. Suardi Gata melaporkan dari Kota Parepare. Pendaftaran calon pimpinan KPK dan calon Dewas Pengawas KPK telah dibuka. Namun, jumlah pendaftar masih dinilai sedikit.
5 panitia seleksi penjaringan Capim untuk calon pimpinan KPK dan calon Dewan Pengawas di Kota Makassar menggelar diskusi atau dialog publik di salah satu hotel pada Sabtu lalu. Kegiatan itu merupakan bentuk konsultasi publik. Salah satu upaya rangkaian dalam menjaring masukan dari kalangan masyarakat terkait peminat untuk masuk sebagai calon pimpinan KPK. Namun setelah dibukanya pendaftaran calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK untuk periode mendatang, hingga saat ini peminat masih kurang. Mirisnya lagi dari perempuan bahkan hanya 1 orang dari ratusan pendaftar. Diketahui pendaftaran dibuka sejak 26 Juni dan akan berakhir pada 15 Juli 2024. Hingga saat ini ada 632 orang yang telah melakukan pendaftaran melalui akun registrasi secara daring. Namun hingga 13 Juli hanya 79 calon pendaftar yang telah mengirimkan persyaratan dokumen yang wajib. 1 orang diantaranya adalah seorang perempuan. Untuk pendaftar calon Dewan Pengawas KPK hanya berjumlah 64 orang. 6 orang dari perempuan. Ini buat saya agak penting ya, karena representasi perempuan ini juga kalau buat saya one of the key factor juga ya untuk pansel KPK ini, Bang. Pimpinan yang sudah register akun sudah 632 ya. Kemudian yang sudah mendaftar submit dokumen 79 calon pimpinan, dan untuk dewas sebanyak 64. Jadi setiap hari bertambah. Kemudian banyak opini yang mengatakan, loh kok dikit dibandingkan dengan yang lain, itu kan belum ditutup. Meski jumlah pendaftar calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK masih minim, panitia seleksi KPK optimis jumlah itu akan bertambah pada 1 hari sebelum pendaftaran ditutup. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Aparat TNI Pembina Desa atau Babinsa di Kabupaten Maros menyediakan layanan perpustakaan keliling menggunakan motor. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan minat baca masyarakat, khususnya di pelosok kampung. Berkeliling membawa sejumlah buku di sepeda motornya, jadi kegiatan sehari-hari pria bernama Kadir ini. Ia juga bertugas sebagai aparat TNI Pembina Desa yang bertugas di Koramil 142204 Mandai Kodim 1422 Maros. Babinsa bernama Serda Kadir ini sejak ditugaskan sebagai Babinsa di wilayah pedesaan, banyak problematika yang ia hadapi. Salah satunya minimnya minat masyarakat untuk membaca buku. Ia pun lalu melaporkan hal tersebut kepada pimpinannya guna mencari solusi dari problematika yang ditemukan di wilayah kerjanya. Hingga akhirnya terlintas ide membuat sebuah gagasan inovasi, yaitu perpustakaan keliling menggunakan motor dinas. Setelah 2 tahun berjalan, perpustakaan keliling roda 2 ini begitu diminati oleh masyarakat sekitar, utamanya di kalangan pelajar dan anak-anak di wilayah pelosok desa. Motor perpustakaan keliling Babinsa ini dibuat khusus dengan tujuan untuk mencerdaskan anak bangsa guna meningkatkan minat baca masyarakat, utamanya di wilayah terpencil di pelosok desa. Motor dinas beliau disulap menjadi motor perpustakaan, dan kami diperintahkan untuk datang ke tiap-tiap sekolah untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak kita, memberikan mereka motivasi, sehingga anak-anak kita yang ada di sekolah SD, SMP, SMA yang kita datangi, mereka sangat antusias melaksanakan membaca, khususnya pada saat jam istirahat. 2 tahun berjalan, gagasan inovasi motor perpustakaan keliling Babinsa ini juga mendapat respon positif dari pemerintah daerah melalui Dinas Perpustakaan Kabupaten Maros. Bupati Maros Haidir Syam sangat mengapresiasi gerakan literasi yang digagas oleh personel TNI AD tersebut. Sebuah gerakan yang sangat baik sekali dalam rangka peningkatan minat baca di Kabupaten Maros sendiri. Ya, arahan Bapak Wakil Presiden waktu peringatan Hari Perpustakaan bahwa ternyata
minat baca Indonesia itu masih di bawah 3%. Ini harus kita terus gerakan pada hal itu. Dan inilah yang kita lakukan di Kabupaten Maros. Rencananya dalam waktu dekat jumlah perpustakaan keliling roda 2 ini akan diperbanyak. Raisa Bun melaporkan dari Kabupaten Maros. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita kali ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Nadirah Ali pamit. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.